Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Pada video kali ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang bagaimana pengaruh herbisida selektif yang kita aplikasikan pada tanaman padi kita. Mengingat secara umum kita sekarang ini melakukan penyiangan di seputaran pertanaman padi kita dengan menggunakan herbisida selektif. Namun demikian, karena banyaknya pertanyaan dari sahabat dan rekan tani menyangkut tanaman padinya yang terlihat seperti terganggu pasca aplikasi herbisida tersebut, sehingga mendorong saya untuk menjawab melalui video ini supaya lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaat atas pembahasan dan penjabaran yang akan kita diskusikan nanti. Sebelumnya kita perlu memahami bahwa dari penamaannya, herbisida itu merupakan racun untuk bisa menghambat atau bahkan membunuh tumbuh-tumbuhan. Meskipun herbisida yang biasa kita pakai di pertanaman padi merupakan herbisida selektif yang pengaruhnya tidak begitu besar pada tanaman padi kita. Namun demikian, yang namanya herbisida ya tetap herbisida. Terlepas dengan cara kerjanya yang selektif, sedikit banyaknya tetap akan berpengaruh pada tanaman utama. Karena baik tanaman padi maupun gulma sama-sama dari golongan tumbuh-tumbuhan yang dipastikan ada sifat atau karakter yang sedikit banyaknya sama, meskipun secara persentasenya tidak terlalu tinggi. Dengan adanya persamaan-persamaan tersebut, baik secara karakter syarat tumbuh maupun proses-proses fisiologi yang ada di dalam tubuh tanaman padi maupun tumbuhan lain yang menjadi pengganggu atau gulma, tetap saja sedikit banyaknya akan berpengaruh pada tanaman utama, sehingga menjadi wajar apabila tanaman padi kita sedikit terganggu atau stagnan atau bahkan terjadi perubahan secara penampilan pasca aplikasi herbisida. Jadi buat sahabat dan rekan tani sekalian, penggunaan herbisida pada budidaya tanaman padi memang menjadi solusi dan alternatif yang saat ini cukup dirasa simpel dan praktis, mengingat bisa menghemat biaya dan juga mempercepat proses pelaksanaan penyiangan di pertanaman padi kita. Dalam hal ini kita tidak mau mendiskreditkan atau menyangkal atau bahkan menyalahkan tentang penggunaan herbisidanya. Namun lebih baik kita perlu mencari bagaimana solusinya agar tanaman padi kita itu tidak terpengaruh oleh aplikasi herbisida tadi. Maka itu alangkah baiknya kita lakukan langkah-langkah untuk mentamengi tanaman kita dengan nutrisi yang bisa menguatkan dan menetralisir pengaruh herbisida tersebut di dalam jaringan tubuh tanaman padi kita. Bila nantinya sahabat dan rekan tani mau mengaplikasikan herbisida untuk penyiangan tanaman padi, alangkah lebih baiknya 3-4 hari sebelumnya kita mengaplikasikan nutrisi yang bisa membuat tanaman tetap toleran, dalam arti tidak terpengaruh dengan imbas dari racun rumput tadi. Sekaligus bila memang ada pengaruhnya, maka tanaman cepat memperbaiki diri atau merecovery staminanya sendiri untuk tetap bisa melakukan aktivitas fisiologi seperti biasanya. Dari produk SAS sendiri yang kami sarankan dengan aplikasi Salmar dosis 25 cc yang ditambahkan Prima SAS dosis 40 cc dan Dopstar dosis 40 cc per tangki 16 liter yang kita lakukan 3-4 hari sebelum aplikasi herbisida. Kemudian agar pengaruh herbisida tadi lebih cepat hilang dari tanaman padi kita,
pasca aplikasi herbisida kita juga masih bisa mengaplikasikan Salmar, Dovestar, dan Prima SAS dengan dosis yang sama setelah 5-7 hari pasca aplikasi herbisida untuk menghindari pengaruh nutrisi yang kita aplikasikan agar gulma yang sudah disemprot herbisida tidak terpengaruh sehingga kembali merecovery menjadi lebih bisa cepat memulihkan kondisi tubuhnya dari pengaruh herbisida. Perlu diingat, andai harus kita melakukannya pasca aplikasi herbisida, upayakan di atas 5-7 hari pasca aplikasi herbisidanya. Dengan saran dan panduan tersebut, insya Allah kondisi tanaman padi kita tetap akan baik-baik saja, andai pun terpengaruh tidak terlalu lama. Mengingat aplikasi herbisida selektif pada tanaman padi secara umum dianjurkan pada saat masa-masa agresivitas tanaman padi kita dalam pembentukan anakan, di mana rata-rata herbisida untuk penanggulangan gulma pada tanaman padi secara umum disarankan aplikasinya masih berumur 3-4 minggu. Pada saat umur 3-4 minggu tersebut, tanaman padi kita itu masih sangat aktif-aktifnya dalam hal pembentukan akar serta titik tumbuh tunas untuk pembentukan anakan. Maka itu bila kita memang benar-benar mengamati tanaman padi kita, di mana pasca aplikasi herbisida pada umumnya tanaman padi kita itu relatif stagnan, karena tanaman padi kita itu lebih memfokuskan energinya untuk recovery atau pemulihan serta menetralisir dirinya sendiri dari pengaruh herbisida, sehingga membuat proses fisiologi dan proses pertumbuhannya sedikit terhambat. Yang artinya seharusnya tanaman padi kita itu sudah mempunyai banyak anakan, tapi karena terhambat akibat proses recovery, maka tumbuhnya anakan itu menjadi lebih lambat dan lebih sedikit. Hal inilah yang pada akhirnya akan membuat rentang waktu pembentukan anakan padi kita berjalan lebih panjang. Dan itu pun belum tentu berjalan secara maksimal, baik dalam jumlah maupun keseragaman anakan. Dan perlu dipahami juga bahwa titik tumbuh atau tunas-tunas baru sebagai cikal bakal anakan merupakan jaringan terbaru yang sangat menghendaki keaktifan daripada hormon maupun enzim. Sedangkan keberadaan maupun agresivitas dari kerja hormon maupun enzim tadi sangat dipengaruhi oleh asupan dan serapan nutrisi, terutama sekali yang banyak mengandung unsur mikro. Sedangkan apabila terjadi pengaruh pada sistem fisiologi di dalam tubuh tanaman akibat dari aplikasi herbisida, maka unsur-unsur mikro pada akhirnya kinerjanya terfokus untuk menstabilkan kondisi fisiologi tanaman akibat pengaruh herbisida tadi. Jadi buat sahabat dan rekan tani, semoga saja dengan penjabaran dan penjelasan ini bisa memberikan manfaat terbaik. Saya Budiarto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.